Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izinnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Selamat datang, saya sampaikan kepada teman-teman semua di acara diskusi Puana Citya Sekolah Perempuan Nusantara Sulawesi Utara yang bertema perempuan dan puisi dalam kerangka humanisme spiritual. Kegiatan ini juga disupport oleh Padepokan Puisi Amato Asagaf, Les Bumi Sulawesi Utara, Matoa Inc, dan Kopi Mojago Kota Mobagu. Marilah kita masuk pada acara pertama. Sebelum kita masuk pada acara diskusi, mari sama-sama kita buka dengan doa. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita masuk pada acara selanjutnya, sambutan mewakili teman-teman Puana Citya dari Koordinator Puana Citya Sekolah Perempuan Nusantara Sulawesi Utara oleh Koordinator, saya sapa dengan kasih, sahabat Merisa Sompito. Kepada Merisa dipersilakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ucapan puji syukur ya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena ada izinnya lah kemudian kita bisa berkumpul di acara atau kegiatan hari ini, diskusi sambil ngopi juga. Mungkin teman-teman kopi tahu. Kemudian dari Puana Citya sendiri ucapan banyak terima kasih. Namun sebelumnya sedikit informasi saja mengenai Puana Citya. Jadi kami adalah lembaga atau komunitas tempat untuk belajar banyak hal, termasuk di sini orang belajar berpuisi. Bersama juga ada Kak Amato Asagaf. Jadi kami Puana Citya sudah beberapa kali terlibat bersama Kak Amato, dan ada rencana ke depan dari Puana Citya sendiri akan membuat penyusunan buku puisi yang dimana editornya itu langsung oleh Kak Amato Asagaf. Amin. Semoga mau terlaksana. Selanjutnya mungkin ucapan terima kasih ya kepada Ketua Les Bumi Ilmu Sulut, Kak Mardiansyah Usman, yang sudah berpartisipasi dan sudah hadir juga sama-sama dengan kami. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada Matoain, yang di sini ada Kak Nip sendiri sebagai kreator Kota Mobagu. Ya Kak. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Kopi Mojago. Mojago. Di sini ada hadir sebenarnya Kak Santi muka aku, tapi beliau ada di belakang. Tak lupa juga ucapan terima kasih ya kepada Kak Inang selaku pemilik rumah yang sudah tuan rumah yang sudah memberikan tempat kepada teman-teman Puana Citya untuk berkegiatan. Selanjutnya juga ucapan terima kasih ya
karena kalau tidak ada teman-teman panitia juga kegiatan ini tidak akan terlaksana. Nah di sini ada pertama ada Kak Mila Ungkoli selaku founding mother dari panitia, ada juga sahabat Isti yang lagi cantik-cantiknya, ada sahabat Ayu, mungkin ada sibuk dengan kamera di belakang. Sahabat Ayu, ucapkan terima kasih ya sedalam-dalamnya. Sekedar informasi juga bahwa Puana Citia untuk pertama kalinya ya melaksanakan atau membuat kegiatan di kota-kota Mobagu. Ini pertama kalinya. Dan semoga ini bukan yang pertama atau yang terakhir ya. Semoga Tora dapat di lain kesempatan, dan juga kebetulan Kak Amato mungkin akan stay juga cukup lama di kota kan Kak? Kak iya? Kira-kira begitu so. Mungkin itu saja. Nah nantinya kegiatan ini mungkin tadi sudah disampaikan oleh MC dengan tema perempuan dan puisi dalam kerangka spiritual humanisme. Humanisme spiritual, maaf Kak. Selanjutnya kegiatan diskusi ini akan dipandu langsung oleh Ketua Lesbumi Nusulut Kak Mardiansa Usman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku perwakilan dari tim Puana Citia. Sekian, selamat malam. Diucapkan terima kasih kepada Koordinator Puana Citia, sahabat Merisa. Selanjutnya kita masuk pada inti acara pada malam hari ini, yaitu diskusi yang langsung akan ralat. Selanjutnya ada tampilan puisi dari Imam Besar Padepokan Puisi Amato Asagaf. Kepada Kak Amato, saya persilakan. Usir. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pembacaan puisi ini sudah sekalian dengan diskusi, karena puisi yang akan dibacakan itu terkait dengan puisinya. Kita akan baca 3 puisi, 2 puisi pendek, 1 puisi panjang, 2 puisi karya kita sendiri, 1 puisi karya seorang penyair perempuan. Semua puisi ini bicara tentang perempuan. 2 puisi dari pandangan seorang penyair laki-laki, 1 puisi dari pandangan seorang penyair perempuan. Puisi pertama yang akan kita baca ini puisi yang kita tulis pertama kali tahun 2002. Kita tulis pada dasarnya puisi ini diilhami oleh kita istri sendiri waktu orang baru menikah sudah lama, orang di Jakarta, dan kemudian kita backing di puisi. Tapi waktu itu masih sangat kasar, masih sangat pandangannya masih sangat kasar. Tahun 2015 atau 14 di puisi kita bongkar ulang. Ini sekalian juga untuk kasih tahu ke kawan-kawan, jangan khawatir untuk membongkar ulang puisinya. Artinya nanti orang akan lihat dalam diskusi. Dan pada hari ini, puisi ini kita kasih daging, kasih darah.
dengan cara cuma mengganti nama pada puisi ini. Puisi ini dari judul asli Arun, tapi ini hari kita ganti. Ayudina. Dan kepadamu Ayu, adindaku yang berdiam di pucuk-pucuk daun, manakala embun mengkristal, senapas ketakutan dihembuskan. Teror yang ditebar dari gua-gua kering, kabar-kabar yang menekan, mimpi-mimpi yang mengharu biru, kenangan yang memudar akan zaman tanpa celana dan alas kaki. Kepadamu Ayu, tak ada nama dalam lingkung harum bau kemenyan sejarah para pemuja takhayul selain namamu. Aku datang membawa ketidaktahuan yang murni dan berhati bersih, melewati tingkap-tingkap kubah dan pekuburan manusia-manusia tanpa dangka. Ini yang pertama aku bagimu. Ini yang pertama kuhianati Tuhan para peziarah. Ini yang pertama aku kembali pada keanggunan birahi. Dan inilah untuk yang pertama. Ketakutan itu bergetar. Ayu, adindaku yang telanjang dengan kulit tembaga, aku mabuk birahi. Setelah muak pada kepastian-kepastian tolol dan keras kepala, aku mencarimu. Meski ku tahu dengan rindu yang leluhur bahwa pencarian ini tidak akan pernah berakhir, namun aku tak lagi sanggup menanti. Dan bagaikan para rasul orang-orang Yahudi, kulepaskan jubahku, telanjang mencari wahyu tak bermula, tempat dari mana udara ketakutan mengisi paru-paru sejarah. Adindaku, telah kubakar semua peta karena wajahmu tak berarah. Dan bersama birahi yang menggeletar di setiap titik keringatku, kutinggalkan segala pengetahuan yang begitu rutin mencatat kebenaran dengan hasrat yang mencekam akan keabadian. Tidak, aku sekarat oleh rinduku padamu. Maka biarkan ku nikmati setiap langkah dalam pencarian ini, karena kematian hanya mungkin ketika birahi memudar, ketika ketakutan yang begitu bernafsu melumatmu dalam persetubuhan itu menjadi senyap. Tapi ia bukan damba yang begitu naif dan telah aku tinggalkan itu. Ia adalah huru-hara, kekacauan yang berwarna-warni, gemerlap ketaklukan pada hasrat daging, perayaan tubuh dan pertukaran nafsu, segala yang tak suci dan memati. Ayu, kaulah dosa itu, segar dan merangsang. Maka sampailah aku pada setiap hingga, titik demi titik, dan kutebarkan ketakutan itu sebagai benih yang tertanam dalam rahim para pelacur. Dan kaulah Ayu, pelacur dari para pelacur, mereka yang dilupakan karena teror kebenaran birahi yang menggentarkan itu, mimpi dari malam yang tak pernah menemui pagi, pasir yang diinjak dengan keangkuhan manusia lemah, namun selalu dirindukan oleh keperkasaan gelombang. Bunda yang tak pernah tercatat dalam sejarah para nabi. Dan kepadamu Ayudina, hanya kepadamu. Terima kasih. Itu
salah satu cara orang memandang perempuan itu hanya satu perspektif, dan itu hanya satu perspektif yang sangat subjektif. Kita juga punya satu puisi yang bicara tentang perempuan, pendek. Kita bacakan, tidak ada judulnya, dibuka dengan kutipan. Agama tanpa Tuhan perempuan adalah separuh jalan menuju ateisme. Dion Fortuny. Aku punya dua Tuhan, yang satu seperti jendela, satunya lagi berwarna senja. Tuhan seperti jendela memberi aku dua aksara, lewat keduanya aku akan terus ada abadi sebagai yang lain. Kepadanya aku mengabdi. Tuhan berwarna senja mengajarkan aku tentang cinta dan cara memilih salibku sendiri. Amor fati manusia atas. Dengannya aku menjadi. Aku punya dua Tuhan. Keduanya perempuan. Dan sedemikian. Terima kasih. Dua-duanya itu bagaimana penyair laki-laki melihat perempuan. Berikut kita akan bacakan puisi dari seorang penyair perempuan. Mungkin bahkan dia sendiri tidak mau disebut penyair, atau minimal belum mau disebut penyair. Dan kita memilih dia berpuisi karena pertama dia dekat dengan teman-teman Puana Citya yang akan memiliki buku puisi. Dan kalau kita pilih puisi dari anak-anak Puana Citya akan tidak adil. Kalau kita pilih puisinya Isti, Mila mau Maraji, ya kan? Artinya kita pilih puisi dari luar. Ini puisi karya orang Ginggulan, Nurilah Lasen. Ini sebuah puisi yang membicarakan perempuan dengan cara unik. Seperti kutukan, aku melihatmu berjalan melewati tingkap kesunyian. Bayanganmu datang mengendap dan berjalan menuju Telaga Biru. Tempat kita hadir, bercinta dan melahirkan ribuan firman Tuhan. Dari kejauhan aku berjalan dengan langkah kecil. Gadis kecil yang tersesat, pada tangannya dia membawa segenggam luka. Itu puisi tanpa judul karya Nurilah Lasen. Kita boleh minta itu apa ini tadi? Kita pinjam dulu sebentar untuk mengarahkan saja kita pembicaraan. Kita langsung ya masuk pembicaraan. Apa yang ingin kita tunjukkan? Ingin kita tunjukkan begini. Ketika orang bicara tentang hubungan antara puisi dengan perempuan, orang bicara hubungan pertama-tama, atau orang bicara hubungan antara diri subjektif seorang penyair dengan apa yang dia pahami sebagai perempuan. Orang tahu bahwa setiap orang, setiap diri subjektif yang orang sebut itu akan punya konsepsinya sendiri mengenai perempuan. Uniknya dalam sebuah puisi, kotak atau konsep sendiri itu membutuhkan sebuah proses, membutuhkan sebuah sebentuk pengalaman tertentu. Baru kemudian konsep-konsep yang ada itu jadi puisi. Artinya begini, ketika orang bicara tentang membuat puisi atau mencipta puisi, orang bicara tentang satu proses yang tidak sederhana sesungguhnya. Nah, proses itu kita sendiri suka namakan itu pengalaman puitik. Proses ketika orang berhadapan dengan kenyataan, puisi itu kan kenyataan yang orang bicarakan. Entah kenyataan dari dalam yang sudah orang lakukan, atau kenyataan luar, kenyataan objektif yang ada di luar yang kemudian orang proses. Tapi apapun bentuk peristiwa dan apapun yang ingin orang gambarkan itu, apapun yang dalam keseharian yang ingin orang gambarkan itu,
semuanya harus melewati satu proses yang kita sebut sublimasi. Sublimasi itu dari kata sublim. Sublim itu agung atau sesuatu yang dibikin halus, dibikin adiluhung, dibikin jadi luhur. Termasuk dengan menjadikan dia agung, menjadikan dia adiluhung, menjadikan dia luhur, itu orang abstraksi. Orang bikin dia jadi universal. Ini mungkin cuma persoalan antara kita dengan seorang perempuan. Entah katakanlah misalnya kita jatuh cinta kah, atau kita patah hati kah, atau itu, dan kemudian kita tuliskan dia dalam bentuk satu bentuk puisi. Ya kan? Sedemikian rupa proses sublimasi itu membuat apa? Membuat misalnya katakanlah Diki kemudian merasa terwakili dalam kitab puisi. Karena apa? Karena pengalaman kita yang subjektif itu sudah kita sublimasi, sudah kita saring angkat sehingga dia menjadi pengalaman bersama umat manusia. Proses mencipta puisi itu melewati itu. Nah, kalau kan dibaca di sini, kita kasih dua kode bagaimana proses sublimasi itu terjadi. Kode pertamanya, kita boleh minta TP, Cuk. Ya kita apa? Gula biasa. Proses pertama atau bentuk pertama, bentuk pertama bagi orang untuk masuk ke dalam sublimasi dalam mencipta puisi itu keterpesonaan. Kata keterpesonaan ini kita pinjam dari gagasan kaum esoterik barat. Ketika orang mengatakan begini, dunia modern, dunia pasca pencerahan itu adalah dunia yang tidak lagi memiliki pesona. Dunia yang sudah jadi rasional itu dunia yang tidak lagi memiliki pesona, dunia yang sudah kering, dunia yang sudah serba kalkulatif, ya kan? Dan itu berlaku hampir di seluruh wilayah. Bukan hanya dalam sains, tetapi juga dalam politik, ekonomi, dan segala macam. Itu semua dipenuhi. Thanks. Ya, apa? Oke. Posisi itu tidak hanya hilangnya pesona itu, enchanted world itu, dunia yang penuh pesona itu hilang. Itu karena munculnya kalkulasi, munculnya model rasionalisme fungsional, segala sesuatu dibikin efektif, efisien, dan segala macam, dihitung, dikalkulasi, dirancang dengan model-model bla 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 yang kemudian membuat orang tidak lagi apa yang pesona yang hilang itu misteri. Dunia seolah-olah tidak lagi punya misteri. Orang tradisional itu bajalang di satu tanpa, orang melihat ruang kosong, orang memberi makna di situ. Ya kan, lepas dari masalah makna itu negatif atau positif, misalnya itu lapangan ada penghuninya, ada orang ininya. Kemudian datang pencerahan, datang rasionalisme, dan terus dirasionalisasi. Ini bukan persoalan apakah orang lama itu benar dan orang baru itu keliru atau sebaliknya. Ini adalah persoalan hilangnya pesona dunia, hilangnya misteri dalam dunia, hilangnya hal-hal yang estetik dari dunia. Ada hal yang menarik, kebetulan kalau orang bicara kawasan Bolmong Raya, sebelum pemekaran, ketika pemekaran, orang menemukan 5 kabupaten kota di Bolmong. Ada Boltim, ada Bolmong Induk, ada Bolsel, ada kota-kota Mobagu, dan ada Bolmong. Mau tahu apa yang muncul? Orang modern, orang Mengondo modern, orang Bolmong modern, untuk memberi nama dompet daerah itu tidak mampu.
Dorang main singkat-singkat. Ulama Ondo Utara, ulama Ondo efektif, efisien, betul. Kalkulatif, betul. Tapi apa yang terjadi? Kehilangan estetika. Bol tim, bol sel. Wani tahu kakak. Wani tahu leluhurnya orang Mondo. Hampir setiap meter dong bisa kasih nama tanah. Dan di nama-nama unik-unik. Molino misalnya kalau di sini, Mongkonai, Mogolai. Coba bayangkan kejeniusan Monipe. Orang-orang yang masih melihat dunia dengan pesona. Dan itu nama-nama itu ada arti loh. Ada makna semua. Ngoni sekarang yang merasa sangat rasional, yang merasa sangat itu kehilangan estetika. Kehilangan estetika. Ngoni daerah apa? Bolmot. Apa? Boltim. Alah, gila. Nggak perlu orang Mondo untuk kasih namanya. Mana mengerti maksud? Nah, dalam cara Ngoni memberi nama saja Ngoni itu, orang ketahuan bagaimana kalkulatifnya Ngoni, bagaimana kalkulatifnya punya modern. Ada pesona yang hilang. Ini kritik besar esoterisme terhadap apa ini orang-orang mistik, orang-orang yang mendekatkan diri pada misteri dunia. Itu dalam kritik besar terhadap pencerahan terhadap dunia modern, itu hilang pesona. Nah, dalam dunia perpuisian, misteri itulah yang sesungguhnya menciptakan ruang dahsyat, ruang yang menarik, ruang yang atraktif, yang attract. Ketika orang baca puisi, pada keramik tanpa nama itu kulihat kembali wajahmu, mataku belum tolol ternyata untuk sesuatu yang tak ada. Apa yang berharga pada tanah liat ini selain separuh ilusi, sesuatu yang kelak retak dan kita membikinnya abadi. Ada sesuatu, ada ruang yang tiba-tiba dibuat oleh kata-kata ini, ruang yang begitu misterius, ruang yang ingin orang penetrasi, ingin orang masuk. Dan ruang itu hanya bisa orang ciptakan dalam orang pekarya apabila orang memang menyaksikan. Kalau orang tidak pernah menyaksikan itu, tidak pernah punya pengalaman terhadap itu pada misteri-misteri itu, hilang itu misteri. Coba Ngoni gambarkan dalam bentuk tulisan Ngoni pengalaman saat ini. Kalau Ngoni gambarkan dengan cara objektif, tidak ada ruang itu. Ada sekian orang, kita berkumpul pada malam ini, pada jam sekian kita memulai acara, begini. Ruang itu hilang. Tapi tiba-tiba ketika Ngoni melihat ada yang misterius dalam orang perkumpulan ini, kemudian Ngoni ungkapkan, dan pasti bahasanya nyendak sesederhana pun gambaran biasa, narasi biasa. Dan itulah yang orang sebut puitika. Kemampuan orang untuk menggambarkan misteri yang orang sendiri tidak mampu pahami kecuali orang alami. Nah, begitu dahsyatnya itu pengalaman itu sehingga orang membutuhkan bahasa tertentu untuk gambarkan itu. Itulah kenapa kita kasih itu Pak Moni. Itulah kenapa para mistikus ketika orang membicarakan orang pengalaman bentuknya pasti puitis. Mistikus terbesar dalam sejarah yang menulis puisi paling dahsyat itu Jalaluddin Rumi. Tapi kalau Moni juga lihat Teresa de Avila, Moni akan temukan itu. Moni lihat juga Huineng, maaf kalau kita salah sebut, Patria Zen. Doran juga menulis. Ungkapan-ungkapan dalam pengalaman mistik dalam bentuk yang puitik. Dorang mungkin malah tidak berpretensi yang kita mau bikin itu puisi, tetapi orang tahu itu sangat puitis. Nah, itu keterpesonaan. Itu contoh dari bagaimana orang membuat puisi berdasarkan keterpesonaan. Keterpesonaan itu yang membuat orang melakukan sublimasi terhadap peristiwa harian menjadi peristiwa, jadi pengalaman puitik. Itu tuh bikin puisi. Yang kedua, karena peristiwa keterpesonaan ini atau pengalaman keterpesonaan ini bukan pengalaman yang mudah, dia butuh memang
intensitas yang gila-gilaan, latihan-latihan diri, latihan-latihan ketubuhan yang gila-gilaan, benturan-benturan, perversivitas tubuh dan segala macam, tubuh yang menyimpang, tubuh yang radikal dan seterusnya. Maka kalau ada orang yang tidak seperti itu, dia juga punya ruang. Orang melihat bahwa ada beberapa penyair tidak berada dalam posisi keterpesonaan, tapi boleh mencipta. Apa dorang yang dorang bikin? Dorang punya satu keunikan. Dorang selalu hadir dalam peristiwa. Ketika dorang datang dalam satu peristiwa, dorang menyaksikan satu peristiwa atau mengalami sesuatu, dorang hadir di situ. Hadir dalam pengertian, dorang melibatkan dorang penulis secara utuh. Dorang tidak jadi pengamat objektif saja. Sekarang orang berjalan, ada kecelakaan, meledak, dorang itu bisa gemetar, bisa ketakutan, bisa merasa peristiwa itu. Dorang pakai dua model yang paling dikenal dalam psikologi, simpati dan empati. Kalau Ngoni punya dua itu, Ngoni bisa hadir dalam peristiwa. Dan kalau Ngoni hadir dalam peristiwa, Ngoni akan merasakan sesuatu yang mirip dengan keterpesonaan, yaitu tiba-tiba peristiwa itu menjadi luar biasa, menjadi adiluhung, menjadi agung. Tiba-tiba Ngoni lihat orang terkapar di jalan, Ngoni terpikir tentang relativitas usia manusia, tentang nasib. Ngoni bayangkan orang ini mungkin dia ada anak, ada istri yang harus dia itu kalau dia laki-laki. Ya kan? Atau kalau dia perempuan, dia mungkin ada suami, dia mungkin ada anak, dia mungkin ada itu, tiba-tiba dia harus terkapar di situ. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kedua, kalau Ngoni hadir sama dengan Ngoni terpesona, apa yang Ngoni gambarkan itu Ngoni pengalaman, apa yang Ngoni pandang. Bukan begini ya, tidak ada pretensi objektif. Orang bisa saja bikin puisi objektif, bisa kok. Siapa bilang tidak? Ya kan? Misalnya bentuk-bentuk puisi Parnasia, istilah puisi-puisi dari orang-orang ahli. Yang dia bikin penelitian, dia menulis penelitian, dia bikin puisi. Tetapi lepas dari itu, ketika puisi orang kerangkakan pada dirinya sebagai puisi, sebagai sebuah pengucapan, bentuk-bentuk diafan, bentuk-bentuk Parnasian dan puisi-puisi yang seperti itu, puisi-puisi objektif, mungkin bukan puisi yang baik memang. Dia masuk dalam daftar kritik sastra mungkin hanya karena ya siapa yang harus menolak seseorang ketika dia bikin sesuatu dan dia bilang itu puisi. Ya iyalah, orang absahkan saja itu sebagai puisi. Tapi kemudian orang kasih nama. Nah, puisi selalu subjektif. Artinya dia selalu dimulai oleh pandangan si penyair terhadap peristiwa itu, dan kemudian apa yang dia pandang itu sudah dia sublimasi, sudah dia angkat, sudah dia bikin jadi luhur, jadi agung. Lewat apa? Lewat penggunaan kata-kata yang bertarung, berjuang untuk menaklukkan itu peristiwa. Ada problem di situ ketika ada orang yang ketika dia mau bikin puisi, dia punya gagasan. Dia baca misalnya buku, wah dia baca buku hebat Hegel tentang dialektika, dan kemudian dia ingin tuliskan itu dalam bentuk puisi. Problem terbesar dia adalah itu gagasan lebih besar daripada yang mampu dia pikul dengan DP kata-kata. Dia tidak mampu taklukkan itu gagasan itu menjadi sesuatu yang subjektif, sesuatu yang khas dia di situ. Nah, puisi yang berhasil otomatis puisi yang mampu ditaklukkan, mampu dijadikan subjektif. Itu. Kalau puisi itu tidak mampu, kemudian gagasan dia muat begitu saja, yang orang renungkan itu khotbah, itu jargon. Kalau orang mau menulis puisi seperti itu, mending orang bikin esai tentang dialektika Hegel dan segala macam. Mungkin akan jauh lebih baik daripada orang paksakan untuk muncul. Nah itu orang bicara tentang puisi. Sekarang tentang perempuan dan bagaimana orang menggunakan dengan puisi.
Ini bisa baca di sini, tapi kita singkat saja kita mau bilang bahwa sebuah puisi yang memberikan gambaran tentang perempuan atau oleh perempuan dan segala macam sesungguhnya adalah puisi yang berbicara tentang perempuan itu sendiri tanpa pretensi teoritis, tanpa pretensi ideologis apalagi. Apakah penyair perempuan ketika dia menulis sebuah puisi, dia harus dipenuhi dengan jargon bahwa yang kita tulis ini kita harus tunjukkan bahwa yang menulis ini adalah seorang perempuan dan seterusnya? Apakah perlu seperti itu? Jika dia melewati model yang kita bilang tadi, sudah secara otomatis DP karya itu akan unik pada dirinya. Yang pertama-tama akan unik karena karya itu adalah karya seorang perempuan. Ketika dia menggambarkan apa yang ingin dia gambarkan sebagai seorang penyair perempuan, apa yang akan dia gambarkan sudah unik perempuan, tanpa harus diberati oleh jargon-jargon keperempuanan, tanpa dia harus berkhotbah, tanpa dia harus mengutip kata-kata yang sudah lazim orang dengar, yang orang bilang jargon. Resahnya dia, kekecewaan dia terhadap situasi dan seterusnya. Nggak perlu dia muati dengan gagasan-gagasan besar. Dia harus mampu mensublimasi semua itu. Gagasan itu akan muncul, gagasan itu akan hadir. Kalau itu memang betul-betul dia hasil pikiran, tetapi dia akan muncul dengan cara yang sangat unik. Bukan sekedar ucapan. Dia akan muncul sebagai sesuatu yang memang mewakili diri si penyair. Jadi kalau misalnya yang bikin itu perempuan, ya otomatis akan unik. Justru ketika dia ikuti itu pengalaman politik, bukan dengan terburu-buru menjadikan puisi sebagai khotbah, puisi sebagai corong ideologi dan seterusnya. Termasuk ketika orang bicara dalam kerangka feminisme misalnya. Tidak otomatis mengutip jargon-jargon feminis akan membuat orang berpuisi jadi puisi yang menggambarkan perempuan. Puisi yang menggambarkan konsep-konsep tentang perempuan, ya. Tetapi menggambarkan perempuan itu secara subjektif. Justru orang butuh itu. Justru orang butuh bagaimana orang bicara, perempuan itu bicara tentang dirinya, tanpa ada pretensi ideologis, tanpa ada jargon-jargon. Puisi menyediakan ruang untuk itu, lewat apa? Lewat proses pengalaman politik tadi. Kalau tuntutannya adalah sublimasi, dan sublimasi itu dilakukan secara subjektif oleh si penyair, bayangkan apa yang akan dia ceritakan. Misalnya ketika dia muncul sebagai penyair perempuan, di sini kita kutip, kita tidak hafal jadi kita itu. Afianti Arman, seorang penyair perempuan, kita kebetulan sangat itu dengan dia. DP puisi itu, DP judul di situ buku tentang ruang, terdiri dari beberapa susunan puisi. Ini yang kita kutip yang ke-8. Afianti Arman mengungkapkan keperempuanan dalam cara dia menggambarkan resahnya. Semua yang dikatakan adalah kebohongan, tapi hanya Tuhan yang dapat mengadili, kita. Maka terbanglah burung-burung kecil dengan kaki telanjang dan ikal terburai. Tepian gaun itu telah menggapai lantai ketika sinar abai memanjangkan bayang. Ada nama-nama yang lahir dari bibir seorang ibu yang cemas, seperti doa yang ditelan gemal lorong-lorong batu. Seseorang mungkin telah mengikuti kita dalam gelap untuk mencuri harap. Bergegaslah, jangan terlambat malaikat kecil, sebelum malam memberat dan mimpi
jadi padat. Orang tiba-tiba sadar bahwa ya memang digambarkan ini memang asli perempuan. Tepian jauh itu telah menggapai lantai. Itu bahasa untuk mengkodekan keperempuanan. Ketika sinar abai memanjangkan bayang, orang bisa menafsirkan itu macam-macam. Tetapi misalnya kalau kita tafsirkan itu bahwa bayang perempuan tidak pernah lebih panjang dari DP diri sendiri, dia sedang mengeluhkan dan seterusnya ketika dia bicara tentang ibu dan lain-lain. Afian Jarman hanya perlu menceritakan dia keresahan dan orang kemudian menemukan sekian pandangan mengenai perempuan dan keperempuanan. Bahkan yang unik dalam keseluruhan dia karya itu, judulnya buku tentang ruang itu, orang menemukan sebuah apa yang kemudian bisa orang sebut sebuah ruang perempuan. Tanpa dia berpidato mengenai feminisme, tanpa dia berpidato mengenai womanism dan seterusnya. Dia hanya menjadi seorang penyair perempuan yang baik. Dan dia sudah bicara banyak hal yang bahkan mungkin tidak diduga oleh para teoretisi dan seterusnya. Jadi kita bermaksud begini ya, singkat katanya. Kalau para perempuan, dalam hal ini kawan-kawan yang akan menulis puisi, yang akan bikin buku, dan itu buku tadinya kan orang kasih judul perempuan, bla 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 bla. Kita bilang nggak usah. Kalau ngoni perempuan dan ngoni gambarkan kan kehidupan, ngoni sublimasi, ngoni adilkan, itu sudah otomatis bicara tentang perempuan. Kita baca puisi tentang perempuan untuk tunjukkan bagaimana kita laki-laki melihat perempuan. Nah itu pandangan dari luar. Sesublim apapun itu sebuah pandangan dari luar. Nah bagaimana ketika Nela bikin puisi tentang dia? Sudah otomatis perempuan, itu kita bermaksud. Dia tidak perlu teriak-teriak macam-macam. Begitu juga kan kawan-kawan. Ngoni bicara tentang apa? Kalau kita tidak salah ingat, Gerinda apa? Ada salah satu puisi itu, Roda. Itu sudah sebuah pandangan cara perempuan melihat kenyataan itu, realitas. Tanpa harus pakai jargon. Iya kan? Oh, kalau nyak sebut patriarki nyak sadar. Mesti ada kata patriarki. Dan patriarki menggila segala. Apa ini? Nggak ada, tidak perlu bilang itu. Afian Jarman hanya menggambarkan bagaimana si laki-laki itu mencium tuh perempuan, dan itu perempuan tunjuk pada dia kalau dibaca di buku tentang ruang. Dan tiba-tiba orang menemukan patriarki tanpa dia sadar. Itu loh kita bermaksud. Jadi ketika orang mampu menguniversalkan orang apa-apa yang orang punya, pengetahuan yang sudah orang baca, orang universalkan dalam pengertian tong sublimasi, dahsyatnya minta ampun. Dan Moni tidak akan menduga berapa banyak orang yang akan bicara. Kita rasa Afian Jarman tidak berpretensi untuk membuat apa yang kemudian diteorikan sebagai ruang perempuan. Hanya ada seseorang yang dia baca, itu kita lupa depan nama, dia baca, dan kemudian karena dia kuasai teori ruangnya Foucault, dia hubungkan, dan dia bilang Afian Jarman sedang menggambarkan ruang perempuan. Tapi kita percaya iya. Kenapa? Karena Afian Jarman seorang perempuan. Ketika dia bicara tentang ruang, itu ruang dari sudut pandang dia sebagai perempuan. Dan ruang di sini bukan cuma ruang dalam pengertian yang orang lihat ya. Ruang itu ruang segala ruang yang orang miliki. Termasuk sebuah ruang semesta yang oleh banyak spiritualis itu disebut ruang semesta. Apa itu? Rahim, alat reproduksi perempuan. Kalau kita pakai bahasa yang lebih itu kan semua bisa mengarang. Itu dalam pandangan beberapa spiritualis itu disebut ruang semesta. Itu digambarkan oleh Afian. Itu kita ambil satu contoh saja. Ketika kita baca teman-teman buku, karena itu hubungkan dengan itu ya. Ketika kita baca puisi-puisi,
Kita kaget ketika dorang mencoba untuk apa kau pakai istilah sekarang mensublim, basublim, ya kan? Jadi kita kasih kenal tuh istilah sublimasi, tiba-tiba dong pakai istilah sendiri basublim, basublim. Sudah tahu lagi bagaimana tuh basublim, ya kan? Tapi sudah juga bilang basublim. Ya sebenarnya basublim itu mencoba menghadirkan tubuhnya sebagai filter. Itu kalau orang pakai jalan keterpesonaan, tapi jalan itu selalu akan kita bilang itu bukan jalan mudah. Itu jalan yang sangat sulit, artinya jalan yang membutuhkan bla bla bla. Ada jalan satu yang kehadiran. Jalan kehadiran ketika orang hadir dalam itu dengan cara mempergunakan tadi itu simpati, empati. Orang bersimpati pada apa yang terjadi, orang berempati pada orang-orang yang mengalami. Berempati itu kan orang menempatkan diri pada posisi itu orang. Kita kasih satu contoh cerita. Sering kali kita ceritakan ini. Seorang aktor jalan dengan seorang penyanyi di Rusia pada musim dingin. Orang tahu Rusia, sedangkan musim dingin itu bisa dibawa alam pada raja, apalagi musim dingin. Kedua orang ini berjalan, aktor dan ini si penyairnya kita lupa deh nama, tapi aktornya kita ingat nama Konstantin Stanislavski. Jadi ini bukan kita omong kosong. Dan dua berjalan masuk pasar, ketemu seorang penjual bunga, gemetar, kelihatan juga mungkin dia belum makan, sore-sore mungkin belum makan siang dia. Ada berjual bunga, secukupnya lah ya, harga mungkin kalau orang sini mungkin 500 perak atau 1.000 perak, belum dia berjual. Dan dua ini tiba-tiba bersimpati terhadap si penjual bunga, merasa. Terus si penyair bilang, setelah orang menatap, orang ini memperhatikan selama sekitar 10 menitan, si penyair terus bilang, kita akan bikin puisi, kita dapat ilham. Kita akan bikin puisi tentang si perempuan. Ya apa tentang si penjual bunga. Terus dia berbalik Pak, dia tanya, kalau nggak ada, apa kan apa? Kalau kita bisa bikin puisi untuk menunjukkan kita kesimpati terhadap perempuan. Apa kata aktor? Apa kata Konstantin Stanislavski? Dia bilang kita. Karena baru bikin puisi. Kita sejadi itu penjual bunga. Kita rasakan dia apa yang dia rasa. Aktor kan dia mainkan dia diri. Kita sudah dia. Nah, yang dilakukan si Konstantin Stanislavski itu dia bernama empati. Tapi itu empati radikal. Kalau kita belajar acting, kita kebetulan punya buku acting, tulis, itu di dalam itu ada. Walaupun kita tidak namakan itu empati radikal. Kemampuan orang untuk menjadi orang yang ada dalam peristiwa. Nah, seorang penyair yang baik pastinya sampai pada posisi itu. Posisi yang dimainkan oleh seorang aktor. Orang tidak cukup hanya simpati. Simpati itu bisa bercara. Membungkus sesuatu dalam puisi itu bukan berarti mengganti kode. Bukan sekedar mengganti kode, tetapi orang mengangkat, memberi ruang. Semacam ini bukan contoh yang harus diikuti. Ketika kita akan menyebut orang yang kita kagumi itu dengan menyebut dia sebagai bunga, kembang, kita gambarkan itu kembang dan seterusnya. Bukan sekedar mengganti kode-kode. Kalau ganti kode-kode itu ini jadi klik sandi. Oke, kita pikir itu saja dulu yang orang menceritakan. Nanti orang ya, jadi kesimpulan kita itu bahwa jadilah perempuan yang menulis puisi dengan baik, maka kalian akan memberikan perspektif yang begitu hebat tentang perempuan dalam puisi, bukan dengan berpretensi meneriakkan, menceritakan perempuan dalam pengertian yang
harus konseptual, harus biologis dan seterusnya. Itu kesimpulan. Jadi mau laki-laki mau perempuan pada akhirnya seperti itu. Kita bicara tentang kalau orang perkhidmatan yang kita kasih itu dengan perspektif humanisme spiritual. Sudah kita bicara ketika kita bicara tentang interpersonaan dan segala macam. Apa yang disebut humanisme spiritual itu sederhana sekali sebenarnya. Dia bukan sebuah gagasan yang sudah ada, sudah selesai, gitu loh. Kita saja kaji kemana-mana itu masih banyak aneh-aneh. Bahkan ada sebuah kelompok agama yang mengklaim agama humanis spiritual. Tapi kalau kita sendiri itu lebih mengacu pada dua penulis, Hasan Askari dari Pakistan dengan Tu Weiming, seorang filsuf Konfusius. Orang bicara tentang humanisme spiritual. Kalau kita ditanya tentang apa itu humanisme spiritual, orang juga punya macam Krishna, kalau kamu tahu. Itu tokoh humanis spiritual. Apa yang orang maksud dengan humanisme spiritual itu sederhana. Humanisme yang didasarkan pada manusia sebagai makhluk spiritual dan spiritualitas yang dibentuk oleh kepedulian orang akan kemanusiaan. Itulah yang dimaksud humanisme spiritual yang paling sederhana. Pembicaraan tentang humanisme spiritual ini mungkin akan teman-teman juga akan dengar kalau nanti orang bisa bikin jenis budaya, sebab itu bicara tentang itu banyak. Itu nanti berikut. Mudah-mudahan kalau dapat berkahnya, apa tuh iklan akan acara lain, kan? Ya itu majelis budaya itu orang akan banyak menggunakan perspektif humanisme spiritual lagi. Itu saja, karena sekarang orang bicara puisi perempuan saja. Humanisme spiritual itu kerangkanya yang melihat bahwa perempuan atau laki-laki sejauh dia orang pahami sebagai makhluk spiritual, dia itu universal. Gitulah. Kita bikin begini dulu, kalau ada pertanyaan dari Moni memproses segala macam itu urusan lain. Humanisme spiritual itu begini, yang termasuk makhluk spiritual. Manusia tidak besar. Manusia bukan makhluk material dengan pengalaman spiritual. Manusia adalah makhluk spiritual dengan pengalaman material. Itulah. Kalau Hasan Askari itu bicara tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tuh manusia dalam perspektif humanisme spiritual, yaitu yang darinya dan akan kembali kepadanya. Ada sumber dari mana dia datang dan sumber dari mana dia pergi. Oke, itu saja. Silakan kalau orang mau ngobrol-ngobrol. Orang kasih tepuk tangan dulu buat Kak Amato. Baik, sahabat-sahabat ya, menarik sekali tadi pembahasan yang diawali dengan puisi tadi Kak Amato, luar biasa. Tadi Kak Amato membacakan sekitar 3 puisi. 2 puisi itu sebenarnya karya puisi yang dari perspektif laki-laki memandang perempuan gitu. Kemudian puisi yang terakhir perspektif yang perempuan sendiri yang menulis tentang perempuan gitu. Jadi memang berbeda ya, kalau kita menghayati tadi puisi yang dibacakan memang berbeda sekali bagaimana kemudian laki-laki menulis tentang perempuan dan perempuan sendiri menulis tentang perempuan. Nah, sahabat-sahabat, hari ini sebenarnya sangat beruntung sekali kita mendapatkan banyak pencerahan dari Kak Amato. Sebenarnya temanya tadi besar, ada beberapa kata kunci tentang perempuan, puisi, humanisme, dan spiritual. Sempat saya sebenarnya tadi agak searching ya, mencari keterkaitan apa ini perempuan, puisi, dan humanisme spiritual. Tapi untung pada kesempatan ini untuk tema humanisme spiritual kita tangguhkan untuk session yang selanjutnya, next session. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tadi sekilas dari apa yang Kak Amato sampaikan tentang bagaimana
menulis puisi itu saya pribadi ada dua poin penting yang jadi catatan saya. Yang pertama soal keterpesonaan, yang kedua soal subjektivitas gitu. Nah, entah sahabat-sahabat punya catatan penting apa dalam benak sahabat-sahabat, tapi saya pribadi punya itu dua catatan penting. Kak Mato tadi mengawali dari bagaimana kemudian sekarang masa rasionalitas itu membuat dunia kita kehilangan keterpesonaan gitu ya. Bagaimana kemudian ini kalau Kiai Agus Sunyoto bilang ini soal positivistik kakak gitu ya. Bagaimana kemudian positivisme itu mengubur tentang kearifan lokal yang kita punya gitu. Nah, menulis puisi tadi menurut Kak Mato itu puisi yang baik itu disebut poetika ya. Poetika bagaimana sebenarnya puisi itu berdasarkan dari keterpesonaan gitu. Nah, kalau kemudian kita kesulitan menjadi subjek dalam keterpesonaan, maka kita bisa hadir gitu di situ dengan syarat ada simpati dan ada empati gitu. Nah, menulis puisi yang benar-benar radikal itu soal empati gitu. Kalau bersimpati menurut beliau itu masih ada jarak, tapi kalau empati itu sudah menulis puisi. Nah, saya sebenarnya ketika melihat tema tadi tentang puisi dan perempuan itu dalam benak saya ada dua hal. Yang pertama soal estetika, yang kedua soal feminisme gitu. Nah, gambaran saya sebelum mendengar apa yang disampaikan oleh Kak Mato, puisi dalam perempuan itu bagaimana kemudian menjadikan puisi sebagai alat perjuangan gitu ya, feminisme. Nah, ternyata salah ya, ternyata ada konsep yang keliru. Jadi menurut Kak Mato sebenarnya kita kalau menulis puisi tentang perempuan tidak perlu diberati dengan berbagai macam ideologi gitu. Karena kita jadi kesulitan membedakan apakah ini puisi atau khotbah gitu. Jadi kesulitan, jadi tidak perlu. Ternyata menulis puisi itu cukup menulis saja sesuai dirinya sendiri. Gitu ya, sama sebenarnya konsepnya laki-laki dan perempuan sama, menulis saja sesuai dengan dirinya sendiri. Ini jadi rangsangan orang untuk menafsirkan bahwa dia menulis tentang feminisme gitu, tapi tidak perlu diberarti karena jadi jelek puisinya gitu. Jadi ada konsep yang diluruskan. Awalnya konsep saya yang saya berpikir bahwa itu sebagai alat perjuangan, ternyata tidak, itu subjektif. Diberarti dengan sesuatu yang objektif. Ternyata menulis puisi tentang perempuan cukup menulis saja tentang diri sendiri, begitu. Subjektivitas tidak perlu diberarti dengan berbagai macam ideologi yang kita baca, begitu kira-kira. Nah, saya mengajak sahabat-sahabat untuk sama-sama berdiskusi atau apa yang sahabat-sahabat ingin tanyakan. Jadi sebenarnya rugi sekali kalau hari ini kita tidak memetik ilmu dari beliau. Bagaimana sahabat-sahabat? Ya. Iya, terima kasih. Yang pertama memang mau bilang Puana Citya yang menyelenggarakan acara ini, karena memang sebenarnya saya sendiri yang bagian dari Puana Citya ada banyak sekali atau ada banyak, jangan usah pakai sekali kakak, ada banyak yang ingin saya juga diskusikan dengan Kak Amato terkait perempuan dan puisi. Artinya begini, saya melihat ini ada korelasi seperti itu, Kak. Terlepas, saya bukan mengkotak-kotakan bahwa misalnya perempuan dan puisi kemudian ada laki-laki dan puisi, tidak seperti itu. Tapi melihat bahwa kalau kita mau bicara dalam konsep teori gender dan feminisme, bagaimana kemudian ada perbedaan yang sudah terkonstruksi sebelumnya dari sejak turun-temurun, bagaimana laki-laki melihat perempuan dan perempuan melihat laki-laki. Bagaimana peran-peran antara perempuan dan laki-laki itu kemudian dibeda-bedakan karena konstruksi budaya yang tadi, yang kemudian orang kenal dengan budaya patriarki. Laki-laki melihat atau misalnya masyarakat melihat perempuan itu sebagai sosok yang lemah, lembut, kemayu, yang sangat ini dengan perasaan. Sementara laki-laki lebih dekat dengan logika, berpikir yang lebih ilmiah. Kalau perempuan sering baper seperti itu. Nah, puisi ini kemudian bagi orang awam, ya Kak, bagi orang awam melihat bahwa puisi itu sesuatu yang sangat yang sangat dekat dengan perasaan, seperti itu Kak. Orang awam menilainya seperti itu, dekat dengan perasaan, sehingga ketika ada bicara puisi,
Kayak begini ya Kak, yang kemarin, contohnya kemarin ya, kita mau, oh ini Puana Citya mau coba bikin buku, penyusunan buku puisi, langsung ya wajar lah perempuan bikin puisi-puisi Jongoni, seolah bahwa puisi itu bukan sesuatu yang yang ilmiah seperti itu. Sementara saya melihat bahwa puisi itu tidak serta merta hanya sekedar orang mau menggunakan orang perasaan, karena butuh berpikir yang keras untuk bisa melahirkan sebuah puisi yang kata Kak Amato, oke, itu puisi, tapi soal baik dan benar, baik dan desae itu nanti dulu begitu. Artinya bikin puisi bukan cuma sekedar karena ngana lagi galau, ngana tulis batulis itu jadi puisi, tidak juga harus seperti itu. Itu satu Kak. Yang kedua bahwa artinya saya mau menanyakan apakah kemudian memang situasinya, kondisinya memang seperti itu, perempuan benarkah bisa dikatakan bahwa ini tanggapan pendapat saya atau yang lahir dari saya bahwa perempuan sangat dekat dengan puisi, apakah karena konstruksi yang tadi itu, karena perempuan sangat perasa, makanya banyak perempuan yang suka sekali juga dengan puisi begitu dan kan dapat baca kata-kata Firsa Besari saja yang kalau orang mau pikir itu sebenarnya tentang kehidupan sehari-hari, apa yang Firsa Besari tulis itu tentang kehidupan sehari-hari, tapi orang jadi sangat mengidolakan Firsa Besari karena merasa bahwa ini dia mewakili kita perasaan, dia mewakili apa yang kita alami sehari-hari. Fevi sesenyum-senyum, penggemar Boy Chandra. Sementara coba kalau misalnya diberikan puisi yang agak berat dalam tanda kutip Kak ya, kayak Afrizal Malna atau misalnya aduh berat ini buku, padahal itu puisi Kak, iya gitu kan. Jadi kita jadi ambigu juga ketika melihat puisi ini, mau dibilang puisi mewakili perasaan, tapi ketika diberikan puisi yang menurut kita bagus malah dianggap ini sesuatu yang berat, tidak bisa dicerna seperti itu, makanya jadi ambigu. Kita yang tadi itu Kak, jadi apakah kemudian memang erat puisi dan perempuan itu karena konstruksi yang tadi, kemudian yang kedua soal sementara yang tadi dan Kak, sementara kalau dikasihkan juga yang puisi yang baik, yang dari penulis-penulis yang baik malah dianggap itu sebagai sesuatu yang berat. Yang kedua kenapa saya mau membuat, kenapa kami Puana Citya ya ini membuat buku puisi, mau merencanakan untuk penyusunan buku puisi dan kita anukan dengan Kak Amato, kita melihatnya seperti ini Kak dalam konteks feminisme. Kalau orang membaca puisinya, ada beberapa puisi Kak Amato yang sempat kita baca. Kita yakin kalau feminisme yang para feminis kayak di luar saya ya, itu kita pakai post feminis. Baca itu pasti orang hippie, memang orang mau datang lempar-lempar supaya Kak Amato, dan pasti akan bilang Kak Amato ini memang patriarki dan pokoknya penghinaan terhadap perempuan dan lain sebagainya. Ada Kak Amato puisi kita lupa Kak, mesti kita tidak hafal puisinya, tapi yang tentang vagina itu gimana Kak? Nah iya, jadi kalau teman-teman baca soal itu orang, ini Kak Amato ini bagaimana dia memang hanya melihat seolah-olah bahwa dalam gambaran pikirannya laki-laki, perempuan itu hanya tubuh, hanya soal tubuh. Begitu. Jadi kalau tadi Kak Amato membuka ini dengan puisi perspektif laki-laki terhadap perempuan, bagi feminis itu akan melihat bahwa Kak Amato hanya melihat perempuan itu dalam konteks tubuh. Sementara kalau kita sendiri yang misalnya orang bisa mengatakan concern terhadap isu-isu perempuan, orang mengatakan misalnya feminis, kita tidak melihatnya seperti itu. Malah sebaliknya, kalau feminis yang sangat, bahkan misalnya kalau feminis radikal itu akan dibilang, gimana cantik kan, orang akan marah. Kenapa kalau kita cantik, kenapa kalau kita begini? Padahal mungkin orang cuma ada nimbul seorang mengungkapkan orang berperasaan, ngana cantik, ngana kemayu, buat kita tidak masalah seperti itu. Artinya, Puana Citya juga orang concern terhadap isu perempuan, tapi kita juga mau meluruskan, bukan meluruskan sih, tapi mau juga memberikan kayak pandangan yang lain terhadap teman-teman feminis juga Kak, bahwa tidak harus selalu kaku seperti itu ketika orang berbicara dalam konteks sastra, puisi seperti itu. Bahwa ada nyanda yang tadi kita setuju dengan yang Kak Amato bilang bahwa ketika bicara puisi kalau wanita jadi kayak mengkhotbah ketika orang nantinya hanya bicara soal pikiran-pikiran, orang ideologi ketika orang sudah masukkan dalam bicara dalam konteks puisi seperti itu.
Jadi kalau misalnya malah misalnya kan kalau rupa ada yang kita baca kayak yang puisi yang tadi Tuhan apa Tuhan perempuan, ya, saya punya dua Tuhan. Atau misalnya ada puisi juga yang kita sempat cover puisinya Kak Amato yang perempuan, yang apa nih lah yang perempuan adalah apa yang kita tahu tentang dia, sebaris vulva dan sepasang payudara, yang kayak itu. Jadi kita ada teman yang aktivis perempuan juga, Kak, ketika dia dengar itu dia bilang, "Kenapa jadi sangat seksis begitu?" Itu puisinya siapa? Maksudnya ini puisi, itu langsung mengarah ke arah kita sudah bilang bahwa ngana bicara soal perempuan tapi ngana seksis begitu dan melihat perempuan hanya sebatas tubuh. Tapi sebenarnya kita sendiri melihat bahwa itu kita pakai indahan sendiri. Itu kita pakai indahan dan kita layak kalau nggak salah dong kalau kita mau menunjukkan kita pakai indahan seperti itu. Mungkin minta tanggapan saja dari Kak Amato seperti apa. Mungkin sambung sedikit Kak. Kita teringat lalu yang peristiwa ini Kak, Rahmawati Soekarno Putri membacakan puisi tentang konde dan cadar itu. Nah, dia bilang kan yang konde seolah-olah lebih baik dari cadar, dan itu dihajar habis-habisan gitu. Nah, itu mungkin apa ya, senada ya, mungkin Kak bisa jelaskan. Kita justru tertarik untuk bicara tubuh itu. Kita tidak mau bela kita berpuisi, tapi kita ingin katakan bahwa kita berangkat dari sebuah pemahaman tersendiri tentang manusia. Pemahaman yang kita sebut tadi itu, kita klaim saja katakanlah begitu, pemahaman humanisme universal, spiritual. Dalam pemahaman humanisme spiritual tadi yang kita sebut, manusia adalah makhluk spiritual dengan pengalaman material, pengalaman ketubuhan. Dalam konsep ini, tubuh itu bukan cuma pinjaman, bukan cuma sesuatu yang datang ke orang, tempel ke orang, dan kemudian orang itu ada jiwa, begitu, ada jiwa, ada ruh, ya kan? Dan kemudian itu ruh itu yang orang, baru tubuh itu seolah-olah cuma kendaraan orang. Tidak, orang tidak melihat seperti itu. Orang melihat tubuh sebagai bagian dari seseorang, dan dia tubuh itu akan menentukan karena dia keberadaan. Ketika orang bicara misalnya tentang tubuh yang lain selain tubuh selain tubuh material, orang bicara tentang misalnya tubuh asal segala macam, gambaran-gambaran yang pernah ada sejauh orang percaya tidak percaya, tubuh yang orang sebut tubuh astral, tubuh bla bla bla, dan segala macam, itu semua mengacu pada tubuh material. Kalau secara filosofis orang bicara, kita akan mengatakan bahwa aku adalah tubuhku. Ya sederhana lah, kalau orang baca cerita begitu, banyak orang baca cerita sederhana. Kira-kira, karena masih bisa bilang aku, kalau mana leher kita sepotong, gitu loh. Sehebat apapun orang keberadaan sebagai makhluk spiritual, spiritualitas itu sendiri terhubung pada dunia lewat tubuh. Tubuh adalah cara orang berhubungan dengan dunia, begitu kan? Tanpa tubuh, nggak ada. Kalau Dori lewat, Tom sudah tahu Dori udah bikin puisi di sana, enggak. Nah gitu loh kan? Ya artinya tubuh itu bukan sesuatu yang sederhana. Ketika orang melihat tubuh sebagai sesuatu, orang akan melihat itu lebih dari sekedar tubuh material. Dia punya nilai spiritual, dia menghubungkan orang. Di dalam kebetulan ada Garcia kita agak bingung, Azundai, kalau kalian pernah tahu, dia seorang feminis. Dia memperkenalkan konsep aktivisme spiritual. Dalam konsep itu kita sangat suka, karena apa? Dalam konsep itu apa yang disebut dengan aktivisme spiritual adalah cara orang menghubungkan antara pengalaman batin orang, pengalaman yang sifatnya spiritual, subjektif, dengan keberadaan komunitas, keberadaan orang lain, dan seterusnya. Dia kasih nama itu conocimiento. Jadi kerja kesadaran untuk menghubungkan antara pengalaman spiritual orang yang bersifat subjektif dengan keberadaan orang lain. Dan itu dalam skema humanisme universal yang kita bayangkan, memang seperti itu.
yang terjadi. Nah, kalau orang bicara lebih metafisis, apa yang menghubungkan antara apa itu kerja kesadaran itu? Bagaimana kerja kesadaran itu mampu menghubungkan antara pengalaman spiritual orang dengan dunia materi yang orang hadapi itu lewat keberadaan tubuh. Itu. Dan kalau kita bicara tentang tubuh perempuan secara khusus, kita penggambaran tentang tubuh perempuan pasti akan mengambil penggambaran yang paling unik perempuan yang tidak ada pada laki-laki. Jadi ketika kita bicara tentang sepasang payudara, vulva dan seterusnya, ya kita tidak bicara tentang perempuan kok. Masa kita mau bicara lain? Kalau kita bilang telinga dan hidung, ya kita tidak akan mendapatkan gambaran itu perempuan. Orang bisa bilang itu perempuan, bisa laki-laki. Kita mengambil penggambaran yang paling yang menurut kita secara fisik ya, perempuan, kode-kode pada perempuan dan seterusnya. Itu dan itu kalau kita sendiri bukan tidak ada alasan, bukan tidak ada alasan filosofis di situ. Kita adalah orang yang sangat percaya pada tubuh. Bahkan prosesi keterpesonaan yang kita sering ceritakan itu ditemukan lewat pelatihan ketubuhan, bukan? Artinya pelatihan ketubuhan di mana tubuh dibentuk dengan cara sedemikian rupa sehingga tubuh itu sendiri bisa berhubungan dengan orang berpotensi spiritual tanpa lewat saringan pikiran. Itu yang orang sebut intuisi. Intuisi itu dari mana sih? Intuisi itu dari tubuh, dari kehadiran tubuh. Wanita pernah tidak duduk kemudian merasa gelisah, wanita tubuh merasa tidak enak berada di satu lingkungan, itu kan wanita tubuh juga berpikir, wanita tubuh juga itu. Nah, tubuh yang berpikir itu intuisi itu dan seterusnya gitu ya. Tapi itu urusan lain. Orang bicara itu tantra dan segala macam itu argumen-argumennya lebih pada orang dan seterusnya. Jadi tubuh bukan sesuatu yang begitu saja tinggalkan. Kita suka sekali Rasul Paulus dalam perjanjian baru kita lupa di itu mengatakan bahwa tubuh adalah bait Allah. Tubuh adalah rumah Tuhan. Itu menarik sekali. Artinya tubuh itu bukan sesuatu yang bisa orang pandang enteng begitu saja. Orang mengenal ada konsepsi tubuh sebagai penjara jiwa dan segala macam. Kita tidak setuju dengan konsepsi yang seperti itu. Dengan tubuhlah orang menemukan sampai konteks spiritual, dan itulah yang kita sebut dualisme spiritual. Kalau yang lain-lain kita nggak bingung, apalagi ada banyak. Oke, perempuan dengan puisi, bahwa puisi itu perasaan. Oh ya, puisi itu perasaan. Tetapi bahkan dalam mencipta puisi, kalau mau dibaca di sini, kita tunjukkan orang mempergunakan keempat fungsi. Kita pakai konsep Jung saja. Keempat fungsi orang sebagai manusia. Fungsi apa? Psikologis orang. Pikiran, perasaan, sensasi, indera, persepsi indrawi, kemudian intuisi. Ketika orang menulis puisi, orang akan mempergunakan keempat-empatnya. Nah, ketika orang mengapresiasi puisi pun begitu. Kekeliruan orang karena melihat puisi ini kata, orang kemudian menghubungkan dia dengan penulisan begitu saja, ya toh. Kemudian orang mencari pemahaman rasional terhadap puisi. Kalau menurut kita dan berani kita katakan itu keliru minta ampun. Ketika orang berhadapan dengan puisi, orang harus berhadapan dengan puisi itu secara total, bukan hanya pikiran, tapi juga orang perasaan, intuisi, sensasi dan seterusnya. Kalau orang tidak total seperti itu, ya separuh-separuh juga kok tentang. Kenapa ada orang yang membaca puisi yang itu terus bilang Pamela seksis? Karena dia baca separuh-separuh. Dia cuma pakai ini. Coba kalau dia masuk dengan dia perasaan, dia masuk dengan dia intuisi, dia masuk dengan dia persepsi. Jadi puisi ini sama dengan semua bentuk kesenian. Ini bukan sesuatu yang harus orang mesti paham itu baru orang. Oke, kita ambil satu contoh yang paling klasik. Wani pernah dengar musik instrumen? Wani bisa nikmati musik instrumen? Bisa masuk ke dalamnya. Sekarang kita tanya Wani paham secara rasional? Kalau ada orang bilang Pak, kita mau latih sekarang. Oh, kita paham itu. Nada-nada. Tidak, orang tidak perlu harus paham, orang bisa merasakan itu bisa. Orang punya banyak.
Tapi sesungguhnya proses paham nggak ada paham dalam pengertian orang hitung-hitungan itu proses pemahaman. Artinya keempat fungsi diri itu harus orang kerahkan kalau orang menangkap karya seni termasuk puisi. Kita sampai sedemikian rupa itu alergi mengatakan menulis. Kenapa? Karena kita termasuk orang yang memperjuangkan bahwa puisi itu lebih seni daripada sastra. Puisi lebih dekat dengan seni rupa daripada dengan prosa cerpen. Apa yang kita maksudkan di situ? Abstraksi-abstraksi yang terjadi pada puisi tidak bisa dihukum dengan hukum sastra. Kalau tiba-tiba ada pernyataan-pernyataan yang melompat, penggunaan kalimat yang sama sekali yang bisa dinalar, sejauh dia berada dalam konteks imaji politiknya, orang tidak bisa persalahkan. Karena kita akan melihat itu lebih seperti kita melihat seni rupa, gambar, lukisan dan seterusnya dibanding kita harus melihat cerpen yang memang orang butuh apa bila sedemikian rupa, apalagi saya gitu lah maksud kedalaman kemanusiaan itu ada di situ dan itu kerja kesenian. Ya kita pernah bilang KJ itu mestinya ada jurusan puisi. Jurusan puisi itu boleh orang di sastra. Kalau bahwa dia bahas sastra itu urusan lain. Tapi KJ itu mestinya ada jurusan puisi. Karena puisi itu seni. Begitu loh. Bahwa orang memberi pesan dalam puisi itu urusan lain. Seperti yang kita bilang, seorang siapapun tiba-tiba misalnya Pepi tulis puisi dan kemudian Pepi menulis dan kemudian Pepi bilang itu puisi, oh ya salah puisi. Ya persoalan bahwa kemudian dia puisi bagi kita baik atau tidak itu lain. Jadi klaim yang orang tangkap di sini itu bukan bahwa ini puisi atau bukan puisi, tetapi apakah ini puisi yang baik atau puisi yang tidak baik. Pertarungannya di situ. Ada orang-orang yang bilang bahwa orang tidak boleh menilai karya seni. Itu kan sangat subjektif. Orang nggak bisa menilai itu. Oke, kita akan bicara begini. Kita mau pakai teori filsafat, misalnya Bormanya, Plato. Kita bicara sederhana saja. Oke, kalau Anda bilang Anda bisa menilai karya seni, kenapa ada sekian banyak orang, sekian banyak subjek bisa menikmati satu karya yang sama? Pasti ada sesuatu di dalam situ yang dia bisa melintasi orang lokalitas pikiran, orang kontekstualitas eksistensial. Artinya ada sesuatu yang universal yang bisa orang tangkap di situ. Jadi mengatakan bahwa karya seni itu tidak bisa dinilai karena dia itu subjektif dan seterusnya itu juga konyol. Orang selalu bisa menilai, orang selalu bisa mengatakan itu. Bahwa kemudian yang kita katakan baik dikatakan oleh buruk itu urusan lain. Ya kan? Dan yang terakhir, kita setuju sekali dengan yang dia bilang, intelektualitas itu dibutuhkan ketika orang menulis puisi. Semakin banyak pengetahuan orang, semakin kuat orang bisa menulis. Artinya proses sublimasi yang terjadi itu akan semakin tinggi. 3 syarat sih, kan kalau itu hal-hal begitu. Pertama, orang itu menguasai bahasa yang orang berakhir untuk menulis itu gila-gilaan. Betul-betul memang menguasai bahasa. Tahu bahasa-bahasa yang orang akan pergunakan, tahu itu. Karena apa? Karena seperti yang dikatakan oleh almarhum Sapardi Djoko Damono itu kita ingat dari pertama kita belajar puisi, untuk menjadi seorang penyair kamu harus mencintai bahasa. Kalau mana tidak cinta bahasa susah menjadi penyair. Minimal bahasa yang pakai puisi. Yang kedua, mana butuh untuk kalau bicara dalam konteks intelektual, mana butuh untuk mempertinggi pengetahuan, memperbanyak pengetahuan. Dalam hal ini pengetahuan yang sifatnya intelektual, pengetahuan mengenai teori dan segala macam itu problem, perbanyak. Dan yang ketiga, ketika orang bicara tentang pengetahuan,
kemampuan orang untuk mengerangkakan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Ya kan? Kemampuan orang untuk bicara, menjelaskan sesuatu, ya bicara bukan berarti harus retorik ya, oratori, tapi minimal dia mampu menjelaskan sesuatu. Itu akan melatih orang berkemampuan intelektual untuk berpuisi. Nanti tinggal orang tambahkan yang unsur intuitif, yang unsur lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau bicara perempuan, ada perempuan perasaan, segala macam, memang itu gambaran itu ada. Kita pernah baca buku hasil penelitian di universitas-universitas besar di Eropa itu bahwa persepsi, selalu ada persepsi ilmu alam itu untuk laki-laki, ilmu budaya itu untuk perempuan. Persepsi itu ada, dan memang orang terlihat gila, hebat, ya kan? Dan kalau dibilang bahwa puisi itu wilayahnya perasaan, oh iyalah, akan dominan begitu loh. Walaupun orang bicara tentang 4 fungsi tadi, tapi memang dominan. Perasaan itu akan dominan sekali. Penelitian psikologis juga pernah dilakukan, karena lupa untuk memberi data, tapi menunjukkan bahwa penyair adalah bagian dari seniman yang paling rentan secara psikologis. Belum pernah menikmati pelukis, kemudian kelompok-kelompok itu, saudara teater, pokoknya seniman-seniman dalam berbagai bidang, musisi dan segala macam. Ternyata yang paling rentan secara psikologis itu penyair. Paling mudah terbelah dari jiwa, paling mudah apa DP sebab? Salah satunya itu ketajaman rasa yang gila-gilaan. Perbedaan penyair dengan kelompok-kelompok seniman lain, penguasaan pada bahasa sudah otomatis mensyaratkan kekuatan intelektual karena bahasa. Dibanding misalnya seorang pelukis dia penguasaan visual, seterusnya warna, bla bla bla. Tapi penyair itu dia mempergunakan bahasa, media yang biasa digunakan secara intelektual. Nah tiba-tiba dia berhadapan dengan itu, tapi pada saat yang sama dia harus mempergunakan, memfungsikan kekuatan rasa. Di mana itu kekuatan itu sangat berhati-hati terhadap dominasi intelek, dominasi rasio, dominasi pikiran. Beginilah orang bilang, coba ngoni dalam keadaan bersedih terus ngoni pikirkan untuk kesedihan, pasti ngoni sedih. Bagaimana cara orang muda itu kalau dia mau patahkan arus pikiran ketika meditasi? Gampang, ngana pikirkan arus pikiran itu. Hilang. Sekarang anak meditasi terus tiba-tiba ngana dapat ingat satu barang, ada sedih itu kan boleh, berarti kan terbawa oleh arus pikiran. Bagaimana caranya supaya pikiran yang melayang itu bisa ngana kesedihan? Ngana lihat pikiran dia, artinya ngana pikirkan pikiran dia. Konstantinus Stanislavski ketika mengajar acting, dia bilang begini, kalau ngana ingin tertawa supaya ngana tertawa wajar di atas panggung, jangan berlatih tertawa konyol. Pada bang ada cewek begitu, mau jadi aneh ngana tertawa. Tapi bagaimana caranya supaya awal itu muncul dari wajah? Pikirkan sesuatu yang membuat kamu tertawa. Pikirkan sebuah peristiwa yang akan memancing itu untuk tertawa. Nah, bagaimana kan mau pikirkan tentang ketawa itu saja, potong-potong saja. Perasaan itu akan lari, akan hilang. Perasaan boleh harus pikiran itu ketika orang pikirkan. Jadi seorang penyair bermain dengan wilayah itu, dia harus mempergunakan media intelektual yang namanya bahasa. Tetapi pada saat yang sama media itu harus sedemikian rupa itu mewakili dia perasaan, dan itu tidak mudah. Kita ada orang-orang yang datang kita bilang, kita sudah bisa. Itu kan problem-problem seperti itu. Kita puisi itu ada problem-problem seperti itu. Salah satunya lah ada bagian-bagiannya. Jadi ya puisi sangat berkaitan dengan perasaan, walaupun bukan hanya perasaan, sangat kuat, ya kan? Tetapi catatan bukan hanya perasaan. Penyair yang paling bodoh itu Tarbat.
Kita banyak kenalan dengan penyair-penyair. Anggap saja, ambil saja satu yang paling bodoh-bodoh. Itu pintar. Susah, jadi penyair tidak pintar itu susah. Pintar dalam artian punya pengetahuan yang cukup dan punya kemampuan analitik menjelaskan banyak. Itu. Jadi kalau misalnya Ucan bikin puisi kosong akal, curiga ya Ucan tidak terlalu pintar. Kalau tidak bagi itu. Ya kan? Ada lagi apa lagi? Yang dari tadi. Sudah ada. Tidak. Ya ada sisakan beli. Kalau kamu makan diselesaikan. Itu. Di dunia itu kita dapat tadi ya sempat tersebut. Gini ya, kalau orang berpuisi, mencipta puisi itu dengan tadi seluruh orang ini akan jujur, ya kan? Oke. Seluruh torampe diri akan muncul, termasuk torampe pengetahuan, termasuk torampe ideologi. Persoalannya cuma bahwa orang tidak sedang mendakwakan torampe ideologi, itu berbeda. Siapa bilang torampe ideologi itu muncul? Oh muncul. Kalau kita yang sangat individualistis, yang percaya pada individualisme, baca kita PKI, pasti individualis. Kalau kita Marxis pasti mau muncul. Persoalannya hanya kita tidak akan bawa jargon Marxisme misalnya. Iya kan? Nah, dia akan muncul. Apapun yang orang tahu, apapun yang orang itu, seorang feminis dia akan muncul. Bagaimana torampe ahli sejarah tahu bahwa Sappho, filsuf penyair dari Pulau Lesbos di 600 tahun sebelum Masehi itu adalah seorang lesbian. Dari dia puisi-puisi, bagaimana dia menggambarkan perempuan, bagaimana dia menghidupkan birahinya dalam hidupnya perempuan dan seterusnya. Apakah dia sedang mendakwahkan? Bahkan masih ada ada pembahas tertentu yang mengatakan, oh enggak, masih bisa ini masih perempuan, dia strike juga ada bla 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 bla. Ya artinya akan muncul. Orang bisa tahu sejauh kita jujur, makanya kita bilang otentisitas itu butuh. Sejauh kita jujur dengan membaca puisi ini, kita bisa tahu kita siapa. Sederhana. Kita pernah dapat ada orang kasih ke kita, we are writers, we don't cry, we blatant papa. Kita penulis, kita tidak menangis, kita berdarah dalam. Kenapa kita suka sekali? Kita merasa memang ketika kita berdiskusi kita sedang menggambarkan, tapi ini. Oh iya dong. Gitu. Tapi diri itu termasuk kita punya gagasan, kita bicara memandang dunia, kita terus. Orang-orang yang paham, misalnya orang-orang yang paham, sedikit paham dengan puisi itu saja dia merasa sekali, tok berubah, tok mana sumber orang yang hidup di kita. Orang bisa cuma dengan cara melihat puisi yang muncul. Ada sesuatu, ada ini, ada itu, ada ini. Ketika kita baca puisi misalnya, kita tahu betul ini cuma dalam beberapa di puisi itu kecobaan tahu pikiran. Tapi bisa tunjukkan kalau ini kacau. Jangan pada pikir tidak sejauh itu otentik. Kalau ternyata tidak, ya mungkin dia tidak otentik. Ada orang bisa bagus puisi, tapi tidak otentik. Tidak asli, itu cuma bagian dari cara dia memimpikan diri. Dia memimpikan diri sedemikian rupa, kemudian dia tulis, dia punya kemampuan itu karena
bisa berempati terhadap diri yang kita mimpikan, dan dia tulis tolak terus berpikir, wah itu dia. Enggak, bukan dia. Dia sedang bersembunyi di balik bayangan itu puisi. Walaupun itu tidak penting kalau orang itu orang mau bicarakan, tapi itu ada. Artinya kita bermaksud tetap saja tumpi diri itu ada. Kalau orang baca cerita apakah tuh ideologinya bisa tuh? Oh bisa, sangat bisa. Tapi sublimasi lah. Sublimasi lah. Jangan main asal tangkan itu kata-kata lempar ke situ. Jangan main asal itu. Ada banyak kok cara bagi orang untuk hadirkan itu. Banyak kita puisi yang menunjukkan kita itunya dengan individualisme itu banyak kok. Dakwah libertarian banyak di puisi. Jangan dikiranya ada. Tapi tidak perlu kita bertanya jargon-jargonnya. Kita puisi-puisi terakhir itu spiritual sekali. Kabar dari Golgota, Witikan Nidana, Witikan 12, Witikan Dilakana, segala macam. Kita berpuisi untuk Habib Muksi. Kurang spiritual apa? Karena kita menuju ke situ. Ya kan? Tapi kita tidak merasa kita sedang berdakwah. Setidaknya belum ada orang yang protes, itu seperti jargon bahasa Indonesia. Setidaknya seperti itu. Kita berkeyakinan terhadap tubuh, kekuatan tubuh, jelas sekali. Kita puisi di sini, di Ayudhina, itu puisi Arun di dalam Sogar Ayudhina. Tadi pagi kita dapat ilham itu sangat percaya sekali pada tubuh. Sejak tahu oh iya. Dan tubuh itu sangat spiritual, yang material spiritual. Anak-anak yang ikut pengajian tahu kok itu. Materialitas itu sangat spiritual kok, itu konsep yang orang memiliki. Begitu. Terakhir kita ingin bilang, kalau sudah ada yang bertanya juga, dan kalau ada yang ayo tolong ngobrol. Terakhir kita ingin bilang, kita, tapi dengan begitu banyak orang lainnya itu percaya bahwa puisi dan karya seni secara umum itu semua tidak pernah diciptakan pertama-tama sebagai karya seni, tapi sebagai sebuah ungkapan untuk menunjukkan dorante pengalaman spiritual. Kalau orang kembali lagi pada penciptaan yang paling awal dari karya seni, orang tidak pernah bikin itu karena ini karya seni. Nanti tuh orang modern baru bilang, oh ini karya seni. Orang tidak. Orang bikin itu sebagai ritual, tarian itu ritual. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan dorante dunia spiritual. Tetapi kita ingin katakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan agama terorganisir, agama terlembaga. Tidak ada. Orang sedang bicara tentang yang mau dibilang orang-orang nangis, yang mau dibilang orang-orang, ya kan? Orang-orang yang memahami dunia ini jauh lebih dahsyat sebenarnya dari orang. Orang pahami dunia itu sebagai living natur, dunia yang hidup, yang dipenuhi oleh energi ilahi, energi sang sumber, senjata dan segala macam. Ketika orang bikin apa yang sekarang orang bilang karya seni, itu orang bikin untuk menceritakan orang pengalaman spiritual yang paling utama puisi. Apa yang dikatakan Plato tentang puisi? Puisi adalah sebuah bahaya besar. Karena apa? Karena seorang penyair itu berhubungan langsung dengan jiwa dibanding para seniman lainnya. Para seniman lainnya itu orang meniru tiruan. Kalau Plato konsepkan begitu, alam ini kan tiruan terhadap dunia formal. Nah, si seniman itu meniru tiruan. Itu nama simulacra. Tapi penyair tidak. Penyair berhubungan langsung dengan dewa. Makanya Plato itu sangat-sangat kritis terhadap para penyair. Sebab apa? Ada orang itu bisa berdiri di samping
filsuf untuk mengklaim firman, mengklaim wahyu. Oke? Kalau kita pakai perspektif humanisme spiritual ya karena kita percaya bahwa karya spiritual orang-orang. Tapi hati-hati sekali lagi, hati-hati, kita tidak bicara spiritual itu cuma dalam kotak yang namanya agama, bukan itu. Kita bicara tentang mitologi, kita bicara tentang pengalaman mitologis. Kita tidak bicara tentang doktrin, kita tidak bicara tentang ritual agama, kita tidak bicara tentang institusi agama, kita tidak bicara tentang etika agama. Kita hanya bicara dua unsur saja, mitologi dan keyakinan spiritual dan pengalaman spiritual itu sendiri. Itu. Oke. Kalau ada yang tahu cerita lagi, kalau tidak terbebaskan dari penderitaan. Mungkin orang tepuk tangan lagi ulang untuk menyemangati suasana. Oke, baik ya. Kalau sudah tidak ada, mungkin orang akhiri dulu sesi formalnya. Nanti mungkin kalau masih mau lanjut, kita bincang-bincang santai ya. Terima kasih buat Kak Amato, gitu, ya. Ini pulang nado kan. Jadi Kak Amato ya sekaligus sebagai Majelis Kebudayaan Lesbumi ya, Lesbumi NU Sulut, sebagai senior kakak, bahkan orang tua guru kami juga ya. Nah ada satu hal sebenarnya ya, ini di luar konteks apa yang kita diskusikan hari ini, sahabat-sahabat. Kak Amato ini kan kita tahu bersama ini kan keturunan Rasul ya, habaib ya, gitu. Habaib gitu, tapi banyak orang sebenarnya di Manado menyapa atau memanggil beliau dengan Habib gitu. Tapi kalau kami lebih enak panggilnya kakak gitu, lebih lebih intim sebenarnya gitu. Nah saya ini kan kalau Habib ini kan kalau apalagi yang fenomena terbaru sekali ini kan dalam tanda kutip sangat dikultuskan oleh sebagian kelompok gitu. Nah, saya pernah tanya ke Kak Amato, gitu. Kak, kenapa Kak tidak menggunakan KP kehabaiban itu untuk menonjolkan KP kehabaiban itu? Karena kan sekarang kalau Habib ini orang datang minta doa, bawa air di botol, cium tangan, pulang kasih 3 amplop gitu ya. Lumayan lah gitu. Atau buat majelis itu banyak pengikutnya ya bisa mengangkat pamor pencitraan gitu. Saya pernah tanya dan jawaban Kak Amato ya mengagetkan gitu. Ya apa jawabannya ya nanti teman-teman tanya sendiri ke Kak Amato gitu. Itu nanti teman-teman silakan tanya sendiri. Oke ya, terima kasih banyak Kak sudah mendampingi kita, sudah memfasilitasi materi pada sore hari ini. Terima kasih juga buat founding mother Puana Citya ya, Kamila yang sudah mengeksekusi segala hal dalam acara ini, kepada teman-teman Lesbumi Kota Bagu, teman-teman PMI dan sahabat-sahabat komunitas Yamatoa. Oh ada. Sebelum diakhiri mungkin karena Puana Citya punya rencana untuk menerbitkan buku kira-kira bisa nggak biar cuma benar. Puisi Puana Citya serahkan pada orang. Kalau kita yang membaca pasti mau. Sebab kalau kita baca jadi founding mother Puana Citya. Karena kalau kita baca kita akan memilih satu puisi dan itu tidak adil. Oke. Bagaimana? baca amat puisi juga. Mana? Cover aja ya. Cover. Oke, silakan. Rahmilah ibunya, dunia langkah cerita, surga dan lain-lainnya. Rahmilah memandang ibunya sebuah dunia. Setelah ditapakinya langkah yang tak akan pernah usai, ibunya mengajak istirahat dan Rahmilah terantuk sangka. Seorang anak perempuan akan menjadi dunia seperti ibunya,
seperti cerita dalam kitab lama. Dan sejak itulah Rahmila tak lagi sama. Dia telah jadi dewasa, bahkan sudah seperti ibunya, indah dan bahagia seperti di hari ulang tahunnya. Maka pada pagi di bulan Desember itu, Rahmila memeluk ibunya, tapi dia tak lagi menemukan sebuah dunia, karena ibunya hari itu seperti setiap ibu telah berubah menjadi surga. Terima kasih. Itu Rahmila ini. Ini dia tuh Rahmila. Sebelumnya memang agak takut ya. Kita punya ketakutan tersendiri sebenarnya baca puisi, apalagi langsung di dekat Kak Amato, karena kita punya pengalaman sebenarnya yang mau bilang ulang ini kan. Pengalaman yang bisa dibilang bukan buruk juga, tapi sebenarnya pengalaman itu yang kemudian jadi, pada akhirnya jadi tahu bahwa itu yang jadi semangat untuk kita boleh tulis puisi atau boleh baca puisi. Jadi dulu waktu kita di masa-masa remaja, Kak Amato ini kan tinggalnya di Kampung Arab. Kampung Arab itu ada masjid. Jadi karena minta WK ya, karena orang Arab itu kan didorong merasa orang yang paling Islam sekali, kan. Jadi kegiatan Isra Mi'raj, kegiatan apapun itu orang bikin lomba. Jadi lomba-lomba yang bertema Islam, mau DP Hadrak, Samrak, baca puisi Islami, kasidah, semua busana muslim. Kebetulan orang, jadi kita juga yang waktu itu aktif juga di remaja masjid, orang masjid ikut lomba itu dan kita ikut lomba baca puisi Islam. Dan yang jadi juri adalah Kak Amato Asagaf. Satu kali di yang ketiga kalinya, jadi kan itu ada piala bergilir. Jadi kalau 3 kali piala bergilir, orang yang juara 1 itu jadi 4 orang punya. Nah yang soka 3, ini berarti pertarungan mau menetapkan ini piala langsung mau ke mana-mana tuh kalau 3 kali berturut-turut. Nah 3 kali pas kita habis baca puisi, kita peturung kong Kak Amato bilang, ngana biasa sekali baca puisi. Langsung aduh hanya mau dapat piala, tapi tetap juara 1. Alhamdulillah, kita ini tahu Kak Amato dan nilai bagaimana, padahal Kak Amato bilang ngana biasa sekali baca puisi ini. Itu bikin soka, jadi itu terus kita ingat terus sampai kita mesti baca puisi. Dan kita juga harus tulis puisi, sampai pokoknya jadi begitu terus berpikir, dan kita mesti bilang terus ini Kak Sitiap kalau kita membaca puisi dengan Kak Amato. Kita beberapa cover puisi, dan itu kita hanya berani cover puisinya Kak Amato. Jadi karena kita pikir Kak Amato puisi itu paling, yang tadi Kak Amato bilang paling kita lebih dapat rasa DP feel. Ini salah satu puisi yang sudah pernah kita cover. Insya Allah Kak Amatonya ubi musik sekali. Seorang perempuan adalah apa yang kita tahu tentang dia. Segaris mulfa, sepasang payudara dan belati dengan bayangan mata. Seorang perempuan adalah apa yang kita tahu tentang dia. Sebingkai jendela di hadapan dunia. Terima kasih. Alhamdulillah ya, orang sudah menyelesaikan diskusi, kegiatan diskusi Puana Citya pada hari ini. Sekali lagi mewakili dari seluruh tim Puana Citya mengucapkan terima kasih kepada Kak Amato Asagaf yang dalam hal ini sebagai pemantik diskusi kita pada hari ini, dan juga tentunya yang beberapa kali juga orang sotodong untuk Kak, orang bikin kelas puisi langsung cepat, Kak orang mau begini, Kak orang mau begini. Alhamdulillah yang sampai hari ini selalu tetap terbuka, biar sampai jam berapapun orang mau datang bercerita dengan beliau. Insya Allah orang doakan Kak Amato tetap sehat walafiat. Pokoknya Kak Amato dulu pernah bilang, kita suka malas sebenarnya mau baca-cerita, tapi jangan, karena masih banyak sekali, kita sendiri merasa bahwa masih banyak sekali ilmu yang pokoknya mesti Kak Amato mau kasih lupa orang semua kan. Insya Allah Kak Amato tetap sehat walafiat, bahagia di sampai ulang tahun ini Kak, bahagia di pokoknya sepanjang hidupnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga kepada teman-teman dari Matoa Inch ini yang
seluruh yang sudah ikut sangat membantu sekali proses kegiatan diskusi kita pada hari ini. Ada Kak Nev di sana yang memang dapat saya dengan produser sekali ini Kak Nev. Terima kasih juga untuk Les Bumi NU Sulut, ada Kak Mardiansa Usman yang sama-sama dari Manado, orang kesini sudah ikut serta mensupport teman-teman Puana Citya dalam berproses belajar. Terima kasih juga kepada ini Kopi Mojago, ini alhamdulillah orang sahabat yang sudah jadi pengusaha kopi, yang ini PP Kopi yang sekarang orang sementara cicipi atau orang sementara orang minum. Jadi tamang-tamang nanti kopinya juga bisa dapat di Indomaret. Ada di Indomaret bisa di situ, atau kalau yang di kota bisa langsung. Nanti bisa tolong promosikan kayak gitu tuh Kopi Mojago. Jadi biar orang saling menghidupkan usaha para sahabat. Terima kasih juga untuk sahabat saya, saudara saya Inang Masagu, Roslina Masagu. Ini rumah sudah dijadikan tempat kita untuk belajar, untuk diskusi pada hari ini. Saya sengaja memilih rumah ini. Sebelumnya mungkin orang biasa diskusinya di kafe, ya kan, kayak kalau diskusi begini lagi top sekarang kan di kafe. Tapi kenapa